dalam ibadah sekolah minggu di udara bersama Kriwil. Wah, tapi minggu ini Kriwil sendirian. Gak apa-apa. Kita harus tetap semangat. Betul gak teman-teman? Oke, sebelum kita mulai ibadah, kita mau berdoa dulu ya. Semuanya berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sangat baik dalam hidup kami. Tuhan, sebentar kami mau memulai ibadah sekolah minggu kami. Tuhan berkati dari awal sampai kepada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sekarang kita mau memuji Tuhan. Teman-teman, sekarang kita mau memuji Tuhan. Kita harus semangat ya memuji Tuhannya. Kita mau sama-sama nyanyi pujian ini. Love, love, love one another and be kind. Oke? Oke. Love, love, love one another and be kind. Be kind to each other. Love, love, love one another and be kind. Be kind to each other. Jesus told us to love Him and to love everyone. Jesus told us to love Him and to love everyone. So let your light shine. Yeay, puji Tuhan. Teman-teman, kita mau terus memuji Tuhan. Lebih semangat lagi ya. BAIK, baik. BAIK, baik. BAIK, baik. Saya mau seperti Yesus. BAIK, baik. BAIK, baik. BAIK, baik. Saya mau seperti Yesus. BAIK, baik. Saya mau seperti Yesus. BAIK, baik. Yeay, puji Tuhan. Wah, teman-teman sudah menyanyi untuk Tuhan dengan luar biasa. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Teman-teman duduk yang manis ya dan dengarkan firman Tuhan dengan baik. Oke? Shalom teman-teman. Jumpa lagi sama Kak Desi. Teman-teman sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan? Kalau sudah siap, tentunya sudah duduk yang manis dan mendengarkan cerita dengan baik ya, supaya teman-teman bisa memahami cerita firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Ayo sikap doa bagaimana? Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur karena Tuhan Yesus sangat baik bagi kami. Pada saat ini kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati supaya kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik serta melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, sebelumnya Kak Desi mau tanya dulu nih. Siapa yang dengerin cerita firman Tuhan minggu lalu? Ayo, tentang apa? Ya, tentang buah-buah roh. Buah roh yang keberapa? Yang keempat. Tentang apa? Tentang kesabaran. Iya, tentang kesabaran. Adik-adik sudah lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Atau masih nggak sabar nih? Aduh, mama lama banget sih, gimana?
Masih nggak sabar, masih merengek sama mamanya. Atau, oh iya, pasti adik-adik sudah melakukannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Sudah menjadi anak yang baik, menjadi anak yang sabar. Nah, kalau minggu ini kita tetap belajar tentang buah-buah roh, yaitu buah roh yang bernama kemurahan dan kebaikan. Apa teman-teman? Kemurahan dan kebaikan. Nah, kata kemurahan berasal dari bahasa Yunani, yaitu Krestotes. Apa itu Krestotes? Kata Krestotes merupakan perbuatan baik yang nyata. Kelembutan dalam bersikap terhadap orang lain, bersikap baik. Nah, kemurahan bukan hanya berlaku baik. Orang dapat berbuat baik ketika ada sesuatu atau ada motif di balik perbuatan baiknya. Sedangkan kemurahan merupakan tindakan yang bermanfaat untuk orang lain tanpa peduli tindakan yang sebelumnya. Nah, hari ini kita bisa melihat contoh dari cerita tentang kebaikan dan kemurahan yang terdapat dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat yang ke-37. Adik-adik bisa buka di rumah ya, nanti Kak Desi yang akan cerita. Nah, pada waktu dulu ada seorang Yahudi yang sedang berpergian dari Yerusalem ke Yeriko. Di tengah jalan ternyata seorang Yahudi ini bertemu dengan penjahat yang merampok barang-barangnya. Dan ternyata tidak hanya dirampok barang-barang berharganya teman-teman. Ternyata dia juga dipukul sampai habis-habisan, sampai penuh dengan luka. Nah, setelah dipukul habis-habisan dan orang Yahudi ini tergeletak di jalanan, mereka meninggalkan orang Yahudi itu di jalanan. Dan orang Yahudi itu kasihan sekali teman-teman, tidak ada yang menolong. Nah, orang Yahudi tersebut berharap ada seseorang yang lewat untuk memberikan pertolongan kepada orang Yahudi tersebut. Nah, selang beberapa waktu ternyata ada satu orang lewat teman-teman, seorang imam. Kalau pada zaman dahulu itu disebut imam, tapi kalau zaman sekarang itu disebut pendeta. Nah, dari seberang jalan lewatlah seorang pendeta ini. Seorang Yahudi ini berharap kalau dia diberikan pertolongan. Tetapi seorang imam ini hanya lewat saja teman-teman. Dia hanya lewat, dia hanya melihat, wah ada orang yang terluka. Dia merasa ketakutan teman-teman. Cepat-cepat seorang pendeta ini langsung pergi. Nah, si orang Yahudi ini masih tetap mengharapkan ada satu orang lagi yang lewat untuk memberikan pertolongan kepada seorang Yahudi ini. Tidak lama kemudian lewat lagi satu orang teman-teman, yaitu seorang Lewi. Kalau sekarang bisa disebut dengan penatua atau pelayan di gereja. Nah, lewatlah seorang Lewi atau seorang penatua ini. Ternyata seorang penatua ini juga tidak memberikan pertolongan teman-teman. Kenapa? Karena dia merasa takut. Jangan-jangan nanti ketika saya memberikan pertolongan kepada orang Yahudi ini, nanti perampoknya masih ada di sekitar sini. Saya takut nanti saya juga akan diperlakukan sama. Saya akan dipukuli, saya akan dirampok ketika saya memberikan pertolongan. Akhirnya seorang Lewi atau seorang penatua ini juga cepat-cepat dia pergi teman-teman. Dia cepat-cepat pergi tanpa memberikan pertolongan kepada seorang Yahudi ini. Wah, kasihan sekali ya teman-teman. Tapi seorang Yahudi tidak berhenti berharap teman-teman. Dia masih tetap berharap kalau ada seseorang yang lewat dan memberikan pertolongan kepada orang Yahudi ini. Dan ternyata tidak lama kemudian ada seseorang yang lewat, yaitu adalah orang Samaria. Orang Samaria lewat dengan keledainya dan dia singgah di situ dan memberikan pertolongan kepada orang Yahudi tersebut. Dia membasuh lukanya, dia membalut lukanya, dan memberikan pertolongan kepada orang Yahudi tersebut. Dia menaiki orang Yahudi tersebut naik ke keledainya dan membawa si orang Yahudi ini ke tempat penginapan. Dan di situ dia memberikan uang kepada orang yang memiliki penginapan itu untuk merawat orang Yahudi tersebut. Dia bilang begini teman-teman, kalau engkau membelanjakan orang Yahudi ini lebih dari uang ini, nanti ketika saya kembali saya akan memberikan gantinya. Jadi
kemurahan hati orang Samaria ini luar biasa teman-teman. Dia memberikan pertolongan, kalaupun seorang Samaria ini tidak mengenal orang Yahudi tersebut, tetapi hatinya tergerak untuk memberikan pertolongan karena seorang Samaria ini memiliki belas kasihan kepada orang yang memerlukan pertolongan. Nah, hari ini kita belajar tentang kemurahan hati yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Untuk mempraktekkan kemurahan hati ini, jangan hanya memikirkan keuntungan atau untung ruginya kepada diri kita sendiri saja teman-teman. Misalnya orang Samaria tadi, kalau dipikir-pikir, untuk apa saya memberikan pertolongan kepada orang Yahudi tadi? Karena tidak memberikan keuntungan juga untuk saya. Yang ada uang saya dikeluarkan untuk memberikan pertolongan kepada orang Yahudi tersebut. Tetapi karena orang Samaria ini bermurah hati, memiliki kebaikan hati, dia tergerak hatinya oleh Roh Kudus untuk memberikan pertolongan kepada orang Yahudi. Nah teman-teman, juga bisa mempraktekannya kebaikan kepada orang-orang di sekitar teman-teman. Tuhan mau kita mengasihi sesama kita manusia. Nah, siapakah sesama kita manusia teman-teman? Sesama kita manusia apakah cuma teman-teman baik kita saja? Atau keluarga kita? Atau orang-orang yang kita kenal saja? Oh tentu tidak. Yang dimaksud oleh sesama manusia adalah semua orang yang ada di sekitar kita. Termasuk orang yang mungkin pernah menyakiti hati kita. Atau yang kita bisa bilang musuh kita, karena Tuhan juga mau kita mengasihi semua orang teman-teman, termasuk musuh kita. Jadi teman-teman bisa memberikan pertolongan kepada orang-orang yang memerlukan pertolongan di sekitar teman-teman. Nah, Tuhan tidak senang ketika kita memiliki sikap yang egois, sikap yang pelit, hanya ingat dengan diri kita sendiri saja. Yang Tuhan inginkan adalah kita perlu berbuat baik dengan sesama. Bukan hanya dengan teman baik saja, tetapi kepada semua orang teman-teman seperti yang Kak Desi tadi sampaikan. Jadi Tuhan mau, Tuhan senang ketika kita melakukan kebaikan kepada semua orang yang memerlukan kebaikan. Dengan demikian, hati Tuhan disenangkan, maka Ia akan mencurahkan berkat-berkat yang melimpah atas kita. Oke, sekian firman Tuhan kita hari ini. Dan ayat hafalan kita ada di Filipi pasal 4 ayat 5a. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Sekali lagi ya, Filipi pasal 4 ayat 5a. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Oke, sekian firman Tuhan kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami sangat bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, ajar kami untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami, supaya kami memiliki kemurahan hati, kebaikan hati, supaya Tuhan menggerakkan hati kami untuk memberikan pertolongan untuk teman-teman kami yang sedang memerlukan pertolongan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini ucapan syukur kami di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah teman-teman, sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik kan? Ya Kak Vita? Iya, pasti. Nah, Kak Kesia belajar apa nih dari firman Tuhan? Kalau Kak Kesia belajar, kalau kita itu harus berbuat baik dengan menunjukkan kemurahan hati kita Kak kepada semua orang. Wah, betul banget. Bukan hanya kepada orang yang baik aja sama kita kan? Iya betul Kak. Tapi juga kepada orang-orang yang mungkin gak suka sama kita. Iya Kita betul harus banget. tetap berbuat baik. Baik. Oke, nah sekarang kita mau sama-sama kerjakan Aktivitas. Aktivitasnya seru banget loh. Yes or no? No. Apa tuh ya? Apa ya? Yuk sama-sama kita Yuk. kerjain. Oke. Shalom teman-teman, aktivitas minggu ini ialah yes or no. Teman-teman pasti sudah siap, so let's do it. Nah, teman-teman jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan kata yes or no ya. Oke. Yang pertama, yes or no, be kind to everyone.
Yang kedua, bolehkah membuli teman? Yes or no? Yang ketiga, yes or no, bersikap ramah terhadap teman. Yang keempat, suka berbagi kepada teman, yes or no? Yang kelima, yes or no, bolehkah menjatuhkan makanan teman dengan sengaja? Teman-teman jawab ya dengan segera, kemudian kirimkan videonya ke Sekolah Minggu di Udara. Oke, God bless you. Kayak gitu ternyata Kak Vita ya. Duh, Iya. pasti teman-teman bisa ya Kak. Bisa pasti. Dan jangan lupa dikirimkan videonya ke Sekolah Minggu di Udara. Ya, ibadah kita Udah Kak Keisha. selesai. Happy Sunday. God bless you. Bye Bye-bye. See you next week ya.